Kita nih kan baru pada nikah Ustaz. Iya. Apa step by stepnya yang harus dilakuin gitu Ustaz? Kadang pandangan bertaaruf itu juga kadang sedikit miris pandang teman-teman itu. Pacarannya setelah menikah pengen nge-share ke sosial media gitu. Ada yang berpendapat nggak boleh. Tidak boleh. Ya kayak gitu itu bagaimana Ustaz? Bahaya itu, bahaya. Ada Ustaz tuh udah datang tuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum wa barakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini masih bau mati kayaknya. Oh iya. Yang mana ya? Ya kuburan kan? Aku itu ya. Sedap malam ya, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas waktunya. Oh Terima iya. kasih Oh iya. sudah menyempatkan datang ke sini. Masya Allah. Kita Iya. ini pengantin-pengantin baru dan aku yang selalu baru Ustaz. Masya Amin, Allah. amin. Tapi sayangnya pasangan aku lagi nggak ada di hari ini. Aku kesedihan dari tadi. Jadi di sini kita mau minta nasihat sih sama Ustadz. Ya mungkin adik-adikku ada yang mau bertanya langsung sama Ustadz, silakan. Jadi gini Kak, Oh, sebenarnya ini ada kita info ini dari lu. saksi ya, saksi pas Hah? nikahan Iya, Haji ya. Ustaz tuh saksi nikahnya Ya, di sana. karena Haji pas nikahan itu pakai bahasa Arab. Nyari Iya. Ustadz, Kak, Haji nikahnya mau pakai bahasa Arab. Aduh, oke langsung ingat sama Ustadz Ahmad. Haji mau nanya? Mungkin lebih ke ini sih Ustaz. Kan kita kan semua Baru nikah. selain Kak Dini di sini yang udah berpengalaman. Kalau gitu beliau kan. selalu dong, baru aku- kan? Selalu baru. Aku juga menambah ilmu pastinya Oh di sini. iya. Jadi kita nih kan baru pada nikah Ustaz. Iya. Terus Insyaallah. lebih ke mungkin petua-petuahnya Ustaz yang disampaikan dalam apa ya? Kita nih lagi bikin pondasi lah kalau mau bikin gedung tuh. Apa sih yang Step by step. step by stepnya yang harus dilakuin gitu Ustaz? Lebih Ya, ke situ, Masya Allah. Pertanyaannya singkat, jawabannya 1 semester ya. Step pertamanya aja Ustaz. 3 bab. Tiga bab. Kerangkanya aja dulu, Kerangkanya poinnya. ya. Ya baik, kalau tahapan-tahapannya sih sebenarnya pernikahan itu kan menyatukan dua insan dengan dua karakter berbeda, pola didik berbeda, pola asuh beda. Pastinya ini akan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, maka kata para ulama tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah mulus pernikahan kecuali diawali dengan at-ta'aruf bit-tafahum. Apa itu at-ta'aruf bit-tafahum? Saling mengenal dan coba memahami. Oh, ternyata Razi itu gini. Oh, ternyata Feby itu gini contohnya. Nah, dari situlah mulai kemudian terbangun bagaimana komunikasi nanti sebagai suami istri. Ini ta'aruf bitafahum yang pertama, gitu. Nah, langkah yang kedua setelah itu kata para ulama adalah tidak akan mungkin terciptanya sebuah pernikahan itu romantis seperti apa yang diinginkan pada umumnya kecuali adalah seorang bisa melangsungkan kebiasaan Rasulullah. Apa itu? At-tahadi. At-tahadi di sini adalah saling memberi hadiah. Nah, yang dimaksud saling memberi hadiah nggak usah muluk loh harus dikasih misalkan mobil dengan enggak gitu. Tapi hadiah terbaik kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku berikan satu amalan yang kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Absyus salam bainakum. Ya kan? Sebarkan salam di antara kalian. Ya pasti setelah menikah ada panggilan-panggilan sayang tersendiri pastinya ya. Ya, ada yang beb, ada yang bab, ada yang apa. Bab bukan BAB ya, gitu. Bukan pastinya. Nah, itu yang dimaksud gitu. Jadi kita akan Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mas. Ya. Nah, kita akan mendapatkan itu. Ya, tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana para ulama merinci penjelasan dari Rasulullah SAW yang ada di dalam setiap buku-buku panduan berumah tangga, yaitu mereka mengatakan adalah bagaimana seseorang, baik suami maupun istri, itu sudah mulai bisa disebut dengan istilah tabadulul ihtimam, memberikan perhatiannya secara bergantian. Ya. Jadi bukan lagi apa yang aku dapat, tapi apa yang aku bisa Berikan. Nah, what can I serve gitu kan? Apa yang bisa saya berikan, service begitu. Nah, kalimat itu bukan hanya untuk urusan kasur, bukan, tapi semuanya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha,
wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Beliau pernah membantu urusan keluarganya, gitu. Nah, ini semuanya untuk semua yang baru, yang selalu baru gitu kan. Bahwa urusan nyuci, ngepel gitu, walaupun mungkin nanti ada khadimat, ada asisten rumah tangga, sebenarnya itu urusan laki-laki. Tuh ya, semua nih. Ya, Rizky semua dengerin nih tuh ya. Semua urusan laki-laki, semuanya. Urusan ngepel, nyuci, ngelap, urusan laki-laki semuanya. Istri tugasnya apa? Cuma satu, taat sama suami kalau diperintah. Masya Allah. Tapi kalau suaminya merintah Jadi- untuk ayo. Jadi itu kata kuncinya. Jadi jangan dulu merasa dapat angin kan. Berarti dari seperti sekarang itu. di list dulu Ustaz ya. Di list nyuruhnya. dulu. Nyuruhnya di list. Setelah itu ini tugas ayah, ini tugas abi, ini tugas siapalah panggilan-panggilan sayangnya. Tapi tugasmu satu aja, ya setia taat kalau diperintah. Gitu. Itu sih paling ya Zi, insya Allah tahapan demi tahapan untuk semua baik yang pemula gitu ya atau yang sudah melangsungkan pernikahannya itu ya, dan selalu baru insya Allah. Kalau itu. Amin. Ya Rabb. Dan hebatnya ajaran ini, perempuan itu masuk surga dengan 4 anak tangga aja tuh. Para istri, aduh itu yang membuat kami kaum laki-laki suami itu pria iri gitu, karena masuk surga dengan 4 anak tangga aja. Jika sholat 5 waktu dijaga, alhamdulillah sholat bagus, kemudian berpuasa Ramadannya, kemudian menjaga kesuciannya, ya dia tidak berselingkuh misalkan. Dan yang keempatnya aja, yang keempatnya aja nih yang kadang-kadang masih penuh perjuangan, karena makin tinggi katanya makin tertatih dan sisa tenaga kita biasanya makin melemah begitu. Yang keempat adalah ta'at ba'laha, taat suami. Itu dia. Begini Ustaz. Iki, Siap, Pak, Bi, silakan. iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kan alhamdulillah kebetulan di public figure nih Ustaz ya. Siap. Dan kita juga alhamdulillah sedikit-sedikit mengikuti sunnah-sunnah Rasul juga. Udah gitu juga kita berta'aruf juga, mencoba untuk berta'aruf. Kadang pandangan berta'aruf itu juga kadang sedikit miris gitu dipandang teman-teman, itu satu. Kedua juga kita di public figure juga kan banyak nyinyiran juga nih Ustaz. Itu gimana nih cara nanggapinnya nih gitu. Itu sih Ustaz. Ya, Imam Ibnu Qudamah pernah bilang gini, kalau kau ingin semua orang senang, suka, ridho, ini ya kemarin nih. Ada. Iya. Kalau semua orang ingin suka kepadamu, maka pastikan engkau gila, kata beliau. Kata Imam Ibnu Qudamah, kalau semua orang kita inginkan mereka suka sama kita, kita gila. Dari kalimat itu, Imam Syafi'i sebenarnya menjadi rujukan kalimatnya. Apa kata beliau? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kalau kita semua ini mau mencari keridhaan manusia, nggak akan pernah ada ujung. Tapi ridha Allah ghayatun la tudrak. Ridha Allah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Fadrik ma la yutrak, wadrik ma la yutrak. Artinya watruk ma la yudrak. Tinggalkanlah yang tidak pantas untuk kita perjuangkan, dan perjuangkanlah yang tidak pantas untuk kita tinggalkan. Nah sekarang yang saya tanya, apa yang tidak pantas untuk kita tinggalkan? Ridho Allah. Apa yang pantas untuk kita tinggalkan? Ridho manusia. Betul, ridho netizen. Itu dia. Jadi bagaimana sebagai public figure mengelola semua ini? Ya bismillah. Kalau kita on the track di jalan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Saatnya kita mensosialisasikan apa yang menjadi sesuatu yang dinilai asing. Dan memang begitulah gitu kira-kira. Kalau kita ingin maju, kita harus menciptakan posisi tidak seimbang. Betul nggak? Kalau kita mau maju, pasti posisi kaki kita kanan di depan atau kiri di depan. Betul kan? Tapi kalau kedua kaki sama rata, itu namanya istirahat di tempat. Betul kan? Nah maka menciptakan posisi tidak seimbang berarti kita pengen maju. Nah, apa yang saya maksud posisi tidak seimbang tadi? Ya di saat orang merasa masih itu ta'aruf apa, kita mencoba menciptakan posisi itu. Nggak apa-apa ya. Bismillah aja. Pada saatnya kalau kita menjadi trendsetter itu, nanti seperti hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Malik di kitab Muwatta, barang siapa yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh banyak orang, maka bagi orang itu pahala dari kebaikan yang ia kerjakan dan pahala dari orang-orang yang menirunya dalam kebaikan. Kita mendapatkan juga ya Ustaz. Itu yang saya bilang multi level pahala.
Jadi amal jariah ya, Ustaz? Jadi amal jariah dan kemudian beramal cerdas di waktu terbatas. Gitu. Berarti dicuekin aja kalau netizen itu ngomong apapun. Jangan dicuekin, Terus gimana? disenyumin aja. Karena senyum Disenyumi dan didoakan. didoakan gitu. Cukup. Cukup. Oh, Masya Allah. Mungkin ini Kalau dari saya sih, Ustaz, sebenarnya tadi pertanyaan dari Bang Razi sama Rizky juga udah sangat mewakili ya. Cuman kalau kita ini kan karena kita nggak pacaran, pacarannya setelah menikah. Gitu. Waduh. Ya pasti kan apa ya, kita ngerasain manis dan pengen nge-share ke sosial media gitu. Ada yang berpendapat nggak boleh. Nggak boleh. Ya kayak gitu. Itu bagaimana, Ustaz, kira-kira? Ya gini, nikmatnya istilahnya, nikmatnya hubungan ini justru karena seperti orang yang berpuasa menjelang berbuka, tahu nggak? Jam 5 aja udah diliatin tuh. Iya kan istilahnya gitu kan? tapi Ustaz minum dulu. Sama Ustaz. kayak Oh enggak, ini bukan kode loh, ini bukan kode dari saya. Kayaknya kode. Enggak. Jadi maksud saya adalah tatkala kita merengkuh itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kemudian kita merasakan nikmat itu, bisa nggak sih saya tampakkan? Pertama memang harus ada adab dan rambunya. Kalau kita bicara di ranah publik gitu ya. Pertama kalau itu nikmat, maka ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi. Allah senang jika nikmat yang Allah berikan itu terlihat. Misalkan Allah kasih kecukupan kita, katakan rezeki berupa uang. Terus masuk ke rumah makan Padang, dihidang makanan, cukup kuahnya aja. Ini bakhil namanya. Bakhil, koret, mendit, buntut gasir, itu ya. Tapi kalau seandainya ya cukup lah, maksudnya ya saya penganut yang makan apa aja yang penting halal dan thayyib gitu kan. Ya udah makan. Nah, Allah senang tuh. Kita memanjakan lidah kita juga memberikan giza, artinya asupan terbaik buat tubuh. Nah, itu Allah senang. Tapi kalau seandainya nikmat itu tidak terlihat, justru Allah tidak suka. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Tetap ada koridornya. Contohnya misalkan, kalau yang melihatnya jomblo fisabilillah, ngenes nggak sih? Misalkan, aduh ya Allah, contohnya begitu kan. Waduh, cuma bisa ngelus dada doang contohnya kan gitu. Nah, pasti ada batasan rambu, misalkan yang itu di ranah private, tidak boleh kita di ranah publik gitu contohnya. Tapi kalau untuk mentasji bagaimana ini juga sembari mengkampanyekan dia udah punya pasangan halal loh, nggak boleh yang deket-deket gitu kan. Nah, itu juga jadi kayak tameng buat masing-masing, buat suami, buat istri. Jadi masing-masing pihak jadi kayak punya rem sendiri. Orang-orang yang mau mendekat, enggak lah dia udah punya, ya kan gitu, insya Allah. Jadi tetap pada porsinya aja dan koridornya, insya Allah. Nggak ada masalah insya Allah. Gitu. Masya Allah ya. Mungkin dari kalian? Boleh lagi? Boleh. Ustadz, gimana nanya nih? Ada nggak amalan kecil yang dilakukan berdua setelah menikah itu tapi pahalanya besar? Kadang terlewatkan oleh kita gitu. Jadi pengennya mendapatkan kecil nih sedikit tapi masya Allah pahalanya gede. Gitu. Sebenarnya gini, kalau pertanyaannya seperti yang kita tanyakan tadi itu, dengan kita menikah sudah menggenapkan setengah agama. Nah, maka para ulama mengatakan andai si jomblo yang berdiri di waktu malam, di tengah heningnya waktu malam, di saat yang lain tertidur, ya, kemudian dia terbangun untuk sholat tahajud, khusyuk, kakinya bengkak-bengkak. Kasihan banget dari jomblo terus bengkak kakinya. Terus yang sudah menikah bangun juga di keheningan malam, jangan tanya ikhlasnya, ini ikhlas gitu. Kemudian dia 2 rakaat, mana yang lebih besar pahalanya? Ulama mengatakan yang sudah menikah 2 kali lipat pahalanya daripada yang belum. Coba tuh. Jadi apapun walaupun sekarang nggak berjamaah tuh ya Ustaz? Iya, walaupun nggak berjamaah, apalagi kalau berjamaah. Ada hadis lain yang Rasulullah katakan, kata beliau, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, dia terbangun di waktu malam, kemudian semua salat rakaat ini, dia salat 2 rakaat, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya dan keluarganya untuk bangun salat bersama. Kok suami doang? Istri gimana? Rahimallahu imra'ah, Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili, terbangun di waktu malam, salat rakaatain, dia salat 2 rakaat,
wa aiqadat ahlaha, dan dia bangunkan suaminya. Endah apa indah? Soalnya endah itu lebih indah daripada indah. Oh, gitu Endah ya? namanya. Endah. Itu kata saya. Endah Sunda ya. Oh iya ini Sunda. Berarti kalau ada quotes kau lebih dari endah, berarti udah indah-indah. Udah banget. indah-indah Berarti banget. bisa dipakai tuh nanti ya. Caption, Iya, caption. Caption. Kayaknya Dinda dari tadi bisik-bisik sama Reda yang mau ditanya. Mau ditanya. Apa? Mau nanya apa deh? Tanya, Pri Perwan. Boleh. Oh, masih lagi. Ada juru bicara, ada juru bicara. Tapi kayaknya ini kan pernah kata tadi kan suami yang membangunkan istri gitu. Ya. Ya, Ustaz, ya. Tapi kadang kayak gitu ngelihat membangunin tuh kasihan, kayaknya capek gitu. Itu gimana Ustaz? Lebih mengutamakan membangunkan atau membiarkan tidur? Masya Allah, luar biasa ya. Ini dari awal saja sudah masuk konsep ta'aruf bitafahum tadi. Amin. Mengenali untuk saling memahami. Nggak apa-apa, saat dia lelah, saat dia capek, kita sebagai suami untuk tidak membangunkan nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada cara lain yang kita tidak boleh kalah. Seorang mukmin itu kan kais, cerdas. Tertutup satu pintu atau terkendala satu pintu, kita buka ribuan pintu lainnya, gitu kan? Bagaimana maksudnya? Mungkin nanti istri bisa kita ajak untuk bagaimana melaksanakan sholat sunnah fajarnya, kemudian sholat subuhnya di awal waktu, saat dia mungkin capek untuk sholat malam. Atau nanti begitu waktu duha matahari naik sepenggalan, bisa kita bimbingkan untuk bisa sholat duha. Gitu. Jadi banyak jalan menuju jannah, bukan menuju rumah, menuju jannah gitu ya. Jadi lagu tuh. Jadi kan mungkin caranya Rizky sama Razi waktu pada saat proses ta'arufnya berbeda-beda dengan cara Ray juga. Gitu kan. Sebenarnya itu. Jadi mungkin nih Ustadz, tanggapan orang-orang kan berbeda juga pasti gitu. Ada yang menyangka kita ini, oh ini mah pacaran katanya. Oh ini mah ta'aruf gitu. Nah, sebetulnya konsep ta'aruf yang sebenarnya itu seperti apa sih Ustadz? Gitu. Masya Allah. Ya, jadi ini sebenarnya gini ya. Saya apresiasi karena beraninya 3 pasangan ini ya untuk membuat iblis kecewa di waktu muda. Itu yang saya apresiasi luar biasa. Iya. Kenapa? Tidak ada satu perkara yang paling diberikan apresiasi oleh iblis kecuali berhasil mencerai-beraikan suami dengan istrinya. Dan tidak ada yang paling dia sedihkan kecuali terjalinnya hubungan halal 2 insan, Bani Adam, laki-laki dan perempuan, muslim dan muslim. Masya Allah kan berarti. Nah, dari situ apresiasi pertama saya, kalau ada berapa 10 jempol saya harus minjem nih jempol yang lain. Kenapa? Ya cuma 4. Karena apa? Karena sudah membuat iblis itu gagal agar kita larut dalam kemaksiatan. Tuh. Nah, adapun tahapan dan proses yang antum semua jalani beda-beda, yaitu kembali misalkan berpulang kepada ilmu yang pertama kita miliki, kita dapat. Dan satu yang saya pernah baca dalam buku Imam Ibnu Qayyim, Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rasa Rindu, tidak ada obat yang lebih hebat bagi kedua insan yang saling mencinta kecuali menikah. Gitu. Udah kebelet banget nih. Apa kebelet itu ya? Contohnya. Nah, ya udah menikah gitu. Ya, karena yang terbaik adalah menikah. Gitu. Walaupun misalkan yang satu berbeda dengan yang lainnya dalam hal proses ya, tapi saat dia memutuskan menikah, berarti dia menggunting peluang untuk terjadinya kemaksiatan secara terus-menerus. Gitu. Saya lebih soroti itu. Nah, adapun kalau ditanya bagaimana konsep ta'aruf yang memang dari A sampai Z-nya syar'i begitu, kita katakan dari mulai pertama kita lebih menjaga masing-masing. Tidak ada istilah apa ya, kalau dalam ilmu hukum itu ada yang pernah dihukum nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah, orang baik-baik berarti. Nggak ada yang pernah dihukum maksudnya. Bukan mengambil jurusan hukum. Iya. Iya. Ini juga. Iya. Hukum ya? Iya, Bukan pernah dihukum. Bukan pernah dihukum. Tadi pertanyaan saya pernah dihukum. Jadi ada istilah fait accompli kan? Ada istilah mendikte Allah dalam keputusannya. Ya Allah sama dia aja ya Allah. Nah, ini yang dalam adab kita itu yang kurang beretika sama Allah.
Contohkan dalam doa istikharah kita, ya Allah, jika ia baik untukku, agamaku, duniaku, akhiratku, cepat atau lambat, maka dekatkan aku dengannya, dekatkan dia denganku. Namun jika ia tidak baik untukku, duniaku, akhiratku, cepat atau lambat, maka jauhkan aku darinya, fasrifu anni wasrifni anhu, dan jauhkan dia dariku. Lihat kalimat penutupnya, faqdur liyal khair, gantikan yang terbaik untuk dia. Nah, itu kan kalimat yang luar biasa, pamungkas. Tapi sekarang enggak, Ustaz, pokoknya sebelum janur kuning melengkung ya katanya. Pokoknya dia. Bagaimana caranya? Ya udah, ya Allah, jika dia jodoh orang lain, maka jadikan aku orang lain tersebut. Itu kan ngotot.com gitu kan, maksa.com. Nah, bagaimana? Nah, itu tadi saya katakan, ya pasrahkan semuanya kepada Allah. Al khairu khiratullah, yang terbaik adalah yang Allah pilihkan. Prosesnya dijaga, ya, rambu-rambunya diperhatikan, intensitas pertemuannya juga serapat mungkin untuk tidak ketemu, kecuali dalam hal-hal yang kita ingin mengorek info tentangnya. Bahkan boleh kita nazar, boleh. Kata Rasulullah, fanzur, nazar itu melihat. Fanzur ila ma yad'uka ila nikahiha. Maka lihatlah, pandanglah apa yang membuatmu tertarik untuk menikahinya. Nanti dalam bahasan sentuhan malam pertama saya bahas itu. Karena itu mempengaruhi nanti bagaimana keharmonisan kita, sekaligus juga bagaimana dorongan keinginan kita untuk malam saat kita menunaikan sedekah atau ibadah itu, ya, artinya kita karena Allah, terus nggak ada mikirin wah membayangkan si fulan enggak. Itulah rahasianya. Kenapa kata Rasulullah, lihat parasnya, fanzur ila ma yad'uka ila nikahiha. Lihat parasnya, karena itu bisa membuatmu tertarik untuk menikahi. Gitu. Rinci ya? Rinci. Luar biasa. Belum rinci banget tapi Oh, nanti itu di continue. Gimana? Din? Tapi kalau misalkan tadi kan yang ditanya sama Kak Rezi itu kan proses taarufnya ya Ustadz ya. Kalau misalkan caranya misalkan menanyakan dia sukanya apa atau misalnya ciri ke suami idamannya seperti apa, yang kayak gitu-gitu tuh kan itu kan berarti kan pengen tahu supaya nggak terlalu buta-buta banget, berarti itu termasuk proses Taruh.